Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sudarman SPDMM, Ketua Tim PDP dengan judul Optimalisasi Pengendalian Manajemen Akibat Tetap untuk meningkatkan efektivitas perhitungan penghapusan aset yang merupakan pendanaan eksternal dari Direktorat Aset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat atau DRTPM tahun anggaran 2024 batch 3 akan mendemonstrasikan atau memperlihatkan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi SIM aset yang merupakan hasil dari PDP kami. Jadi langkah pertama adalah kita login ke menu, kita buka linknya. Setelah terbuka linknya, kita mulai login. Loginnya itu dengan memasukkan username dengan password. Nah, di sini ada setelah login langsung ada tampilan dashboard aplikasi perhitungan rekomendasi penghapusan aset atau AP3 USN tahun 2004 yang merupakan hasil dari PDP kami berupa produk, software, atau aplikasi. Di sini ada beberapa menu tampilan yang ada menu file, ada setup, ada proses, ada monitor, dan ada laporan. Di menu file sendiri ada data aset, ada data ruangan, data kategori aset. Kemudian di menu setup ada kategori bobot kriteria, atur bobot kerusakan dengan atur PFM. Kemudian di menu proses ada kita mengatur kondisi aset. Kemudian di data di atas menu monitor ada menu umur ekonomis aset, data alternatif dan normalisasi, nilai NDA dan PDA, hasil solusi positif SP langsung negatif SN, nilai normalisasi solusi positif SP dan ada ranking. Kemudian ada laporan akhirnya untuk menampilkan umur ekonomi aset, solusi positif dan negatif, normalisasi solusi negatif, SPK fungsi EGAS, data aset atau ruangan kategori aset. Ini bisa menu-menu ini bisa diakses langsung oleh admin yang mengenai aset dalam suatu perguruan tinggi khususnya di kampus di USN Polra. Di sini ada menu file untuk prosesnya itu ada data aset. Di sini kita bisa input data aset, bisa kita tambah. Ini sudah ada beberapa data yang dimasukkan sebagai contoh. Ya, Anda bisa lihat di sini bisa kita masukkan misalnya kategori aset, ada infokus, tahun pengadaannya berapa, masa manfaatnya, bisa kita masuk umur ekonomisnya, tanggal pengadaan di sini bisa kita masukkan harganya berapa, merek barang, ada tipe barang, nomor pabrik, total barang berapa, data ruangan maksudnya di sini adalah kita pilih penempatannya ya, penempatannya di sini. Kemudian nanti bisa di save. Kemudian ada data ruangan. Ruangan di sini kita untuk menginput ketika suatu aset dibeli, kita penempatan aset tersebut peruntukannya di mana. Di sini bisa kita masukkan kode ruangan untuk menambahkannya, nama ruangannya apa. Kemudian ada keterangan, ya. Kemudian nanti disimpan. Terus untuk ada data kategori aset, di sini bisa kita tambah ya data kategori. Nah, di sini ada pakai menggunakan status. Ini ketika ada menu ini berfungsi ketika misalnya ada peminjaman aset, misalnya ada peminjaman penggunaan infokus atau mungkin kursi atau meja, nanti ada status peminjaman. Di sini nanti ada proses bagaimana barang tersebut dipinjam kemudian dan dikembalikan. Nanti statusnya akan terlihat jelas di sini. Nah, kemudian kita masuk di menu setup, ada beberapa
menu di sana. Yang pertama kategori bobot kriteria bisa kita atur di sini. Untuk kode kriterianya ada 3 tingkatan, C1, C2, dan C3, ada skala 2, skala 3, skala 4 ya. Ini kriterianya per semester, nilai aktivitas tetapnya dengan tingkat kerusakan ada 3 tingkatan. Kemudian ada bobot kepentingannya, kurang penting, cukup penting, dan penting sekali. Oke, untuk atur bobot kerusakan bisa kita lihat di sini ada tingkatannya, ada tingkatan layak, bobotnya itu 0%, maksudnya tingkat kerusakannya. Kemudian kurang layak, itu sudah tingkat kerusakan sudah 35%, dan tidak layak atau bobot kerusakannya sudah 55%. Untuk atur TFN, nah di sini ada nilai TFN-nya. Anda bisa lihat di sini kita ada beberapa skala, ada tidak penting, kurang penting, cukup penting, dan sangat penting. Ini untuk yang sistem pendukung keputusannya menggunakan fungsi EDAS ya. Untuk ini berfungsi untuk melihat kelayakan suatu aset ya. Nah, dan lain-lain bisa dilihat di sini. Kita bisa juga atur kondisi aset ya, bisa kita atur kondisinya. Nah, kalau misalnya kondisinya sudah parah atau mungkin masih sudah rusak atau mungkin belum atau mungkin perbaikan, nah masih bisa kita atur di sini. Jadi kita inputnya juga manual. Nanti SPK-nya yang akan sistem pendukung keputusannya yang secara otomatis menilai apakah dia sudah masih layak digunakan atau tidak. Untuk monitornya sendiri bisa kita lihat sini, ada contoh misalnya umur ekonomis, bisa kita lihat di sini. Ada contohnya misalnya motor, lokasi penempatannya direktorat ya, masa manfaat 15 tahun, direktoratnya 26 juta, tahun perolehan ya, 2026 ya, biaya penyusutan per ini per semester ya, per semesternya itu 866. Kemudian akumulasi penyusutan selama beberapa tahun ya, dan ini nilai sisa. Nah, ini namanya menggunakan metode garis lurus, bisa lihat di sini, bisa dilihat gitu. Oke, untuk laporannya bisa kita lihat di sini, ada data aset, data ruangan. Ambil contoh data aset ya, ini semua kita review. Oke, nanti tampilannya seperti ini ya, laporannya. Jadi untuk SPK-nya itu nanti secara otomatis secara sering berjalannya waktu, aset itu apakah statusnya masih layak digunakan atau sudah tidak layak. Nah, oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan dari penggunaan aplikasi ini. Kami juga masih butuh pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Ada beberapa metode dan sistem pendukung keputusan yang akan kami tambahkan dalam penelitian ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.